Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang bab perpajakan materi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salvaliona dari kelas 11 IPS 3. Saya kelompok 4. Di sini saya akan membacakan tentang mengenal perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berbicara mengenai perpajakan di Indonesia, sudah tentu cukupan bangsanya akan sangat meluas. Namun dalam artikel ini bukan bahasanya hanya dikerucutkan pada 3 tema besar, yakni sejarah, sistem, dan dasar hukum perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pemungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggolongan pajak di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan lembaga. Saya Samuel Fernando, kelas 11 IPS 3, ingin menjelaskan upeti sebagai cikal bakal pajak. Di era prokolonial, sebelum masuknya Belanda, pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Contohnya seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Jenis pajak yang diberlakukan era ini misalnya pajak tol, pajak motor, dan pajak candu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpajakan di Indonesia pada masa Belanda. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, saat itulah sistem kita mengenal sistem perpajakan modern. Salah satu jenis pajak yang berlaku saat itu diantaranya pajak rumah tinggal yang diberlakukan tahun 1839 dan pajak usaha. Pemerintah kolonial Belanda juga membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885 misalnya, pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Pada era pra-kemerdekaan, penjajah Belanda dan Inggris juga telah memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang sistematis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum perpajakan di Indonesia. 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Asas perpajakan di Indonesia. Di samping memiliki dasar hukum, perpajakan di Indonesia juga memiliki asas yang jelas. Berikut berbagai asas perpajakan yang berlaku di Indonesia. 1. Asas finansial. 2. Asas ekonomis. 3. Asas yuridis. 4. Asas umum. 5. Asas sumber. 6. Asas kebanggaan atau nasionalitas. 7. Asas wilayah atau teritorial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.